Siapa sangka, seorang bule cantik asal Amerika datang ke Indonesia bukan untuk liburan, tapi malah jadi ojek di Bogor. Tapi yang lebih mengejutkan, perjalanan ini justru membawanya menemukan Islam. Kok bisa? Simak kisah inspiratifnya sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Kembali lagi di channel ini, tempat berbagi kisah inspiratif yang bisa menguatkan iman kita. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk dukungan kalian. Subscribe juga biar kalian gak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Dan yang paling penting, tulis sholawat Nabi di kolom komentar. Ya, biar video ini penuh dengan keberkahan. Jangan lupa juga tulis asal daerah kalian, biar kita bisa tahu dari mana saja teman-teman yang menonton kisah ini. Emily adalah seorang wanita muda asal Amerika Serikat yang dikenal sebagai petualang sejati. Sejak kecil, ia memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap budaya di berbagai belahan dunia. Terlahir dan dibesarkan di sebuah kota besar di Amerika, kehidupan Emily bisa dibilang cukup nyaman. Ia berasal dari keluarga kelas menengah yang memberikan kebebasan baginya untuk mengejar apapun yang ia inginkan. Sejak remaja, ia telah berkeliling ke berbagai negara di Eropa dan Asia, mencoba memahami kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Namun, di balik gaya hidupnya yang penuh petualangan, Emily merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Ia seringkali merasa ada kekosongan yang tidak bisa ia jelaskan. Beberapa kali ia mencoba mencari jawaban melalui berbagai filosofi dan ajaran spiritual, tetapi tetap merasa ada bagian yang hilang. Hingga suatu hari, ia mendengar tentang Indonesia dari seorang teman yang pernah tinggal di sana. Temannya bercerita bahwa Indonesia adalah negara dengan keberagaman budaya yang luar biasa, masyarakat yang ramah, dan mayoritas penduduknya adalah Muslim. Tertarik dengan cerita tersebut, Emily pun memutuskan untuk mengunjungi Indonesia. Namun, ia ingin lebih dari sekadar menjadi turis. Alih-alih hanya berlibur dan menikmati tempat wisata, ia ingin mengalami kehidupan sehari-hari masyarakat setempat secara langsung. Ia berpikir, apa cara terbaik untuk benar-benar memahami kehidupan orang Indonesia? Dari berbagai ide yang muncul, akhirnya ia memutuskan untuk mencoba menjadi pengemudi ojek online di Bogor, sebuah kota yang terkenal dengan suasana sejuk dan penduduknya yang ramah. Awalnya, keputusan ini dianggap aneh oleh orang-orang di sekitarnya. Bahkan beberapa temannya di Amerika menertawakan idenya. Kenapa jauh-jauh ke Indonesia cuma buat jadi tukang ojek? Tanya mereka. Tapi Emily tidak peduli. Baginya, ini bukan sekadar pekerjaan, tetapi cara untuk berinteraksi langsung dengan orang-orang, mendengar cerita mereka, dan melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Setibanya di Bogor, Emily langsung merasakan perbedaan besar dibandingkan dengan kehidupannya di Amerika. Kota ini lebih padat, dengan jalanan yang selalu ramai oleh kendaraan bermotor. Namun, ada sesuatu yang membuatnya merasa nyaman, keramahan masyarakatnya. Berbeda dengan kota-kota besar di negaranya yang terasa individualistis, di Bogor ia sering disapa oleh orang-orang yang bahkan tidak ia kenal. Hal ini membuatnya merasa diterima dan semakin yakin bahwa keputusannya untuk tinggal di sini bukanlah kesalahan. Setelah menetap beberapa minggu, Emily mulai bekerja sebagai pengemudi ojek online. Ia membeli sebuah motor bekas dengan uang tabungannya dan mulai belajar bagaimana sistem transportasi online bekerja di Indonesia. Awalnya, ia mengalami banyak kesulitan. Lalu lintas yang kacau, jalanan yang sempit, serta aturan tidak tertulis dalam berkendara membuatnya seringkali bingung. Ia bahkan beberapa kali hampir mengalami kecelakaan kecil karena belum terbiasa dengan cara berkendara orang Indonesia. Namun, tantangan terbesar bukanlah lalu lintas, melainkan bagaimana masyarakat bereaksi terhadapnya. Hampir setiap hari, ia mendapat tatapan heran dari pelanggan maupun pengemudi ojek lainnya. Tidak sedikit yang bertanya dengan nada bercanda, "Mbak, serius jadi ojek? Kok bule mau kerja kayak gini?" Ada juga yang mengira bahwa ia sedang membuat konten YouTube atau mengikuti program reality show.
Meskipun banyak yang terkejut, Emily tetap menjalani pekerjaannya dengan penuh semangat. Ia menikmati percakapan dengan penumpang, yang seringkali membagikan cerita-cerita menarik tentang kehidupan mereka. Dari para pelanggan ini, ia mulai mengenal lebih dalam budaya dan kebiasaan orang Indonesia, termasuk bagaimana Islam sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Setiap kali azan berkumandang, Emily memperhatikan bahwa banyak orang menghentikan aktivitas mereka untuk sholat. Baik di pasar, warung, maupun di jalan, orang-orang tampak bergegas menuju masjid atau mushola terdekat. Fenomena ini sangat menarik perhatiannya. Di negaranya, agama seringkali dianggap sebagai urusan pribadi dan jarang terlihat secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Namun di Indonesia, ia melihat bagaimana Islam menjadi bagian yang tak terpisahkan dari cara hidup masyarakat. Selain itu, Emily juga seringkali ditawari makanan atau minuman oleh pelanggan yang baik hati. Ia terkejut dengan kebaikan orang-orang yang baru saja ia kenal. Beberapa kali ia mendapat penumpang yang membayar lebih dari tarif yang seharusnya, hanya karena mereka merasa kagum dengan keberaniannya. Semoga berkah, Mbak Emily, kata salah seorang pelanggan sambil tersenyum. Kata-kata itu terasa begitu tulus, dan Emily mulai bertanya-tanya, apa yang membuat orang-orang ini begitu penuh kebaikan? Seiring berjalannya waktu, Emily mulai merasa bahwa perjalanannya ke Indonesia bukan sekadar untuk mencari pengalaman, tetapi ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menuntunnya ke arah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari Emily sebagai pengemudi ojek online di Bogor terus berjalan. Semakin lama, ia semakin terbiasa dengan jalanan yang padat, peraturan lalu lintas yang tidak tertulis, serta berbagai karakter penumpang yang ia temui setiap hari. Meskipun awalnya sulit, kini ia sudah mulai menikmati pekerjaannya. Bahkan, ia merasa bahwa interaksi dengan pelanggan memberinya lebih banyak pelajaran dibandingkan sekadar membaca buku atau menonton dokumenter tentang Indonesia. Namun, ada satu hal yang semakin hari semakin menarik perhatiannya, Islam. Bukan hanya karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, tetapi karena ia melihat bagaimana Islam benar-benar menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Setiap kali mengantarkan penumpang ke suatu tempat, Emily seringkali melewati masjid-masjid besar maupun kecil. Ia melihat bagaimana orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalamnya setiap kali azan berkumandang. Suara azan yang berkumandang 5 kali sehari awalnya hanya terdengar seperti bagian dari suasana kota. Namun, semakin lama ia mendengar, semakin ia merasa ada ketenangan tersendiri di dalamnya. Suatu hari, ia mendapat pelanggan seorang ibu paruh-baya yang mengenakan jilbab panjang dan berbicara dengan lembut. Perjalanan mereka tidak begitu jauh, tetapi selama di perjalanan, ibu tersebut bertanya, "Mbak, sudah berapa lama di Indonesia?" Emily tersenyum dan menjawab dalam bahasa Indonesia yang masih terbata-bata, "Sudah hampir 2 bulan." Ibu itu lalu melanjutkan, "Oh, lama juga. Mbak senang di sini?" Emily mengangguk. "Sangat senang. Orang-orang di sini baik, makanannya enak, dan suasananya berbeda dari di Amerika." Ibu itu tersenyum hangat. "Alhamdulillah, kalau begitu. Kalau boleh tahu, Mbak sudah pernah masuk masjid?" Pertanyaan itu membuat Emily terdiam sejenak. Ia memang sering melihat masjid, tetapi belum pernah masuk ke dalamnya. Ia merasa bahwa itu bukan tempatnya, karena ia bukan Muslim. Ia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menjawab, "Belum pernah, Bu. Saya bukan Muslim, jadi saya takut tidak diperbolehkan masuk." Ibu itu tertawa kecil. "Oh, tidak, Mbak. Masjid itu rumah Allah. Siapa saja boleh masuk. Asalkan menghormati tempatnya dan mengenakan pakaian yang sopan, insya Allah tidak masalah." Percakapan itu membekas di hati Emily. Ia mulai berpikir, mungkin ia seharusnya mencoba masuk ke masjid dan melihat sendiri bagaimana suasananya. Beberapa hari setelah percakapan itu, Emily mendapat pelanggan seorang mahasiswa bernama Rina. Rina adalah mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas Islam di Bogor.
Saat mengetahui bahwa Emily adalah seorang bule yang bekerja sebagai ojek online, Rina langsung tertarik untuk berbincang dengannya. Di tengah perjalanan, Rina bertanya, "Mbak Emily, boleh tahu alasan kenapa Mbak mau kerja jadi ojek di sini?" Emily tersenyum. "Saya ingin merasakan kehidupan masyarakat lokal. Kalau hanya jadi turis, saya tidak akan benar-benar tahu bagaimana orang-orang di sini hidup sehari-hari." Rina terkesan dengan jawaban itu. Mereka pun melanjutkan obrolan ringan selama perjalanan. Sebelum turun, Rina tiba-tiba berkata, "Mbak Emily, kalau Mbak ada waktu, saya ingin ajak Mbak ke tempat yang spesial." Emily penasaran. "Tempat apa?" Rina tersenyum. "Masjid. Mbak pernah masuk ke masjid sebelumnya?" Emily teringat percakapannya dengan ibu paruh baya beberapa hari yang lalu. Ia merasa ini adalah kesempatan untuk melihat lebih dekat seperti apa masjid itu sebenarnya. "Belum pernah, tapi saya ingin coba," jawabnya. Keesokan harinya, Emily bertemu dengan Rina di salah satu masjid besar di Bogor. Rina membawakan sebuah jilbab panjang untuknya agar ia bisa masuk dengan lebih sopan. Saat memasuki masjid, Emily merasakan sesuatu yang berbeda. Suasana di dalamnya begitu tenang dan damai. Tidak ada kebisingan, hanya suara lantunan ayat suci Al-Quran yang terdengar sayup-sayup. Rina menjelaskan bahwa masjid adalah tempat ibadah dan juga tempat belajar. Banyak orang datang bukan hanya untuk sholat, tetapi juga untuk mencari ilmu agama. Emily memperhatikan bagaimana orang-orang masuk dengan penuh rasa hormat, berwudu terlebih dahulu sebelum beribadah, dan berdoa dengan khusyuk. Saat melihat orang-orang sujud dalam sholat, Emily merasa ada sesuatu yang sangat kuat dalam ibadah ini. Ia bertanya kepada Rina, "Apa yang mereka lakukan?" Rina tersenyum. "Itu adalah sholat, ibadah utama dalam Islam. Saat sujud, kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menyatakan bahwa hanya Dia yang berhak disembah." Emily terdiam. Ada sesuatu yang menyentuh hatinya dalam jawaban itu. Ia merasa bahwa ada ketulusan yang mendalam dalam cara Muslim beribadah. Sejak kunjungannya ke masjid, Emily semakin tertarik untuk mempelajari Islam lebih dalam. Ia mulai membaca buku-buku tentang Islam, menonton video ceramah, dan bertanya kepada teman-teman Muslimnya tentang berbagai hal yang ia belum pahami. Salah satu hal yang paling membuatnya terkesan adalah konsep tauhid, yaitu keyakinan bahwa hanya ada satu Tuhan yang berhak disembah. Berbeda dengan ajaran-ajaran lain yang pernah ia pelajari sebelumnya, konsep ini terasa begitu sederhana tetapi juga sangat kuat. Ia juga mulai memahami konsep ibadah dalam Islam yang tidak hanya sebatas ritual, tetapi juga mencakup cara hidup. Islam mengajarkan umatnya untuk bersikap jujur, menjaga amanah, berbuat baik kepada sesama, dan selalu bersyukur atas segala sesuatu yang diberikan Allah. Setiap kali ia bertanya kepada teman-teman Muslimnya tentang Islam, mereka selalu menjawab dengan sabar dan penuh kasih sayang. Tidak ada paksaan, hanya penjelasan yang logis dan penuh kedamaian. Hal ini membuatnya semakin yakin bahwa Islam bukan hanya sekadar agama, tetapi juga pedoman hidup yang memberikan ketenangan. Dalam perjalanannya mengenal Islam, Emily merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah ketenangan yang selama ini ia cari. Sejak mengenal Islam lebih dekat, Emily merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Awalnya, ia hanya sekadar ingin tahu, tetapi semakin banyak ia belajar, semakin dalam rasa ketertarikannya. Ia mulai menjalani hari-harinya dengan perspektif yang berbeda. Ia lebih sering memperhatikan bagaimana Muslim menjalankan ibadah, bagaimana mereka menghadapi kesulitan dengan kesabaran, dan bagaimana mereka selalu bersyukur atas setiap hal dalam hidup. Salah satu pengalaman yang semakin menguatkan hatinya adalah saat ia mencoba berpuasa di bulan Ramadan. Seorang teman Muslimnya, Rina, mengajaknya untuk ikut berpuasa selama 1 hari agar bisa merasakan bagaimana umat Islam menahan lapar dan haus dari terbit fajar hingga matahari terbenam. Awalnya, Emily ragu apakah ia bisa melakukannya, tetapi ia memutuskan untuk mencobanya. Hari itu,
Ia bangun sebelum subuh untuk makan sahur bersama Rina dan keluarganya. Suasana di rumah Rina terasa begitu hangat. Semua orang berkumpul di meja makan, berbincang ringan, dan menikmati makanan dengan penuh kebersamaan. Setelah sahur, mereka melaksanakan sholat subuh bersama. Emily hanya duduk di samping dan memperhatikan. Ia merasa ada sesuatu yang begitu damai dalam cara Muslim beribadah. Ketika matahari mulai terbit, puasa pun dimulai. Awalnya, Emily merasa baik-baik saja, tetapi menjelang siang, ia mulai merasakan lapar dan haus yang luar biasa. Di Amerika, ia terbiasa makan kapanpun ia mau, tetapi kali ini, ia harus menahan diri. Namun, yang membuatnya terkesan adalah bagaimana Muslim tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menjaga sikap, perkataan, dan emosi mereka. Menjelang waktu berbuka, Emily merasa tubuhnya lemas, tetapi ia juga merasakan sesuatu yang berbeda. Ia merasa lebih tenang, lebih sabar, dan lebih menghargai makanan yang akan ia santap. Ketika azan maghrib berkumandang, Emily berbuka dengan kurma dan air, sama seperti yang dilakukan Nabi Muhammad. Saat itu, ia merasa begitu bersyukur atas makanan yang sederhana namun terasa begitu nikmat. Pengalaman ini membuatnya semakin yakin bahwa Islam bukan hanya sekadar agama, tetapi juga cara hidup yang penuh makna. Ia mulai membaca lebih banyak buku, mendengarkan ceramah, dan berdiskusi dengan teman-temannya tentang ajaran Islam. Semakin ia belajar, semakin ia merasa bahwa ini adalah jalan yang benar. Setelah berbulan-bulan mempelajari Islam dan merenungkan keputusannya, akhirnya Emily merasa siap untuk mengambil langkah besar dalam hidupnya. Ia ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat dan secara resmi menjadi seorang muslimah. Keputusannya ini ia sampaikan kepada Rina, yang langsung menyambutnya dengan penuh kebahagiaan. Rina kemudian menghubungi seorang ustaz di sebuah masjid di Bogor untuk membantu proses pengislaman Emily. Hari itu, masjid dipenuhi oleh teman-teman baru Emily yang ingin menyaksikan momen penting dalam hidupnya. Emily mengenakan jilbab putih yang diberikan oleh Rina, dan hatinya berdebar kencang. Ia merasa gugup, tetapi juga bahagia. Di hadapan ustaz dan para saksi, Emily mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan suara yang bergetar, Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu selesai mengucapkan syahadat, air mata mengalir di pipinya. Ia merasa seolah-olah beban yang selama ini ia rasakan telah hilang. Hatinya terasa ringan, damai, dan penuh kebahagiaan. Beberapa orang yang hadir pun ikut meneteskan air mata haru. Setelah itu, ustaz memberikan nasihat kepadanya. Mulai hari ini, kamu adalah seorang muslimah. Islam adalah agama yang mudah dan penuh kasih sayang. Jangan pernah takut untuk belajar sedikit demi sedikit, karena Allah melihat usaha dan niat kita. Emily mengangguk dengan penuh haru. Ia merasa telah menemukan rumah baru dalam Islam. Sejak hari itu, kehidupan Emily berubah. Ia mulai belajar sholat, membaca Al-Quran, dan mengenakan hijab. Awalnya, ia mengalami banyak tantangan, terutama dari teman-temannya di Amerika yang tidak mengerti mengapa ia memilih Islam. Beberapa dari mereka bahkan mempertanyakan keputusannya. Kenapa kamu meninggalkan kehidupan lamamu? Kenapa memilih agama yang begitu berbeda dari apa yang kamu yakini dulu? Emily hanya tersenyum. Karena di Islam, aku menemukan kedamaian yang selama ini aku cari. Meskipun menghadapi berbagai ujian, Emily tetap teguh dalam keimanannya. Ia terus belajar, mendekatkan diri kepada Allah, dan berusaha menjadi muslimah yang lebih baik setiap hari. Perjalanannya dari seorang bule Amerika yang menjadi ojek di Bogor, hingga akhirnya masuk Islam adalah bukti bahwa hidayah bisa datang dari jalan yang tidak terduga. Ia datang ke Indonesia untuk mencari pengalaman, tetapi yang ia temukan jauh lebih berharga. Sebuah kebenaran yang mengubah hidupnya selamanya. Masya Allah, kisah Emily benar-benar menginspirasi. Dari sekadar mencari pengalaman, ia justru mendapatkan hidayah Islam.
Semoga kisah ini bisa membuka hati kita semua untuk lebih mencintai dan mensyukuri Islam. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini agar lebih banyak orang yang bisa mendapatkan inspirasi dari kisah Emily. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.